Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan life cycle assessment pada pengolahan tahu yang beranggotakan Anissa Rizky Utami, Irma Yanti, dan saya sendiri Nur Sahila. Life Cycle Assessment atau LCA secara umum adalah alat atau metode untuk menganalisis beban lingkungan di semua tahapan dalam siklus hidup dari produk, dimulai dari ekstraksi sumber daya melalui proses produksi bahan, bagian produk dan produk itu sendiri, dan penggunaan produk sampai produk itu dibuang, atau baik oleh penggunaan kembali, daur ulang, atau pembuangan akhir, dengan kata lain, cradle to grave. Dampak lingkungan yang ditimbulkan dari suatu proses atau kegiatan industri memberikan pengaruh yang lebih luas, tidak hanya bagi lingkungan sekitar tetapi juga mempengaruhi lingkungan secara global. Hal ini telah memunculkan kepedulian dalam pengembangan teknik atau metode untuk lebih memahami dan mengurangi dampak tersebut. Salah satu teknik yang dikembangkan adalah Life Cycle Assessment atau LCA. Dengan LCA dapat diketahui sumber daya yang digunakan atau input suatu proses dan material-material yang dihasilkan atau output suatu proses. Life Cycle Assessment atau LCA merupakan suatu metode atau alat yang digunakan untuk menganalisis dampak lingkungan yang terjadi akibat berlangsungnya proses pembuatan suatu produk. Metodologi dalam LCA terdapat 4 komponen, meliputi definisi tujuan dan ruang lingkup, LCI, Life Cycle Inventory, penilaian dampak, dan penilaian infrop. Manfaat implementasi LCA pada proses produksi di industri yaitu: yang pertama, mendapatkan output yang bersifat kuantitatif bukan hanya kualitatif. Yang kedua, kontrol supply chain dan laporan akurat dalam inventory data. Yang ketiga, membantu penghematan pada bagian procurement dengan kegiatan inventory data, sehingga secara tidak langsung akan terdata penggunaannya secara akurat. Yang keempat, mendapatkan hasil kuantitatif beberapa dampak lingkungan yang lebih komprehensif karena sudah mempertimbangkan input dari A. material, B. emisi ke udara, C. buangan ke air, D. emisi buangan ke tanah, energi, dan yang terakhir yaitu waste to treatment. Yang kelima, mendapatkan hasil audit energi yang lebih komprehensif karena sudah mempertimbangkan input dari A. material, B. emisi ke udara, C. emisi atau buangan ke air, D. emisi atau buangan ke tanah, E. energi, dan yang terakhir yaitu waste to treatment. Yang keenam, menemukan hotspot sepanjang sistem produk untuk memproduksi sebuah produk. Yang ketujuh, membantu lebih akurat untuk melakukan continuous improvement. Yang kedelapan, mengoptimalkan proses produksi produk sepanjang tahapan proses produksi sebuah produk di industri. Yang kesembilan, menyumbang pada sistem database LCA regional, nasional, dan internasional. Yang kesepuluh, setelah diperoleh proses produksi yang optimal atau efisien, seharusnya akan memperkecil biaya pokok produksi atau dengan kata lain menghemat biaya produksi. Yang ke-11, hasil LCA dapat diajukan untuk sertifikasi Ecolabel tipe 3 atau Environmental Product Declaration atau EDP. Yang ke-12, membantu marketing sehingga pada akhirnya membantu meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang ke-13, menjadi salah satu penilaian pada kriteria proper terutama untuk hijau dan emas, sehingga memudahkan pemerintah untuk mengambil kebijakan secara kuantitatif dengan solusi yang lebih terukur. Selanjutnya ada sistem produk cradle to gate. Yang pertama ada input material, energi, dan air. Pada pengolahan tahu, yang pertama dilakukan pencucian kacang kedelai, kemudian perendaman kacang kedelai, penggilingan. Setelah penggilingan dilakukan perebusan. Setelah perebusan dilakukan penyaringan bubur tahu, lalu dicetak dan direbus lagi hingga menjadi tahu.
Cradle to Gate-nya, yaitu output berupa produk, emisi, dan sampah. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan. Yang pertama ada acidification. Polusi yang bersifat mengasamkan memiliki banyak dampak pada tanah, air bawah tanah, air permukaan, organisme biologis, ekosistem, dan material. Polusi yang bersifat mengasamkan yang paling utama adalah SO2 dan NO2. Kedua ada eutrofikasi, dapat mempengaruhi ekosistem air atau pencemaran terhadap ekosistem air akibat dari terlalu banyaknya nutrien di dalamnya. Hal tersebut menyebabkan pertumbuhan tanaman yang berlebihan seperti ganggang di sungai. Ketiga, climate change industri tahu. Menggunakan energi dari bahan serbuk gergaji kayu, biogas, dan listrik PLN, sehingga menimbulkan emisi CO2, CH4, N2O, SO2, NO2, dan debu. Keempat ada human toxicity. Toksisitas manusia berkaitan dengan efek zat beracun terhadap manusia berupa gangguan pernapasan yang disebabkan oleh zat organik yang terlepas ke udara dan dinyatakan sebagai 1,4 dCb. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Terima kasih.